Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat, di sini saya akan merancang rencana tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok wanita tani atau KWT di Kecamatan Bajeng. Dosen pengampu Ibu Nasra Nasir, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ani Nurul Mukhlisah dengan nomor induk mahasiswa 19420420010 dari kelas 02 Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang pertama, karakteristik masyarakat. Masyarakat Kecamatan Bajeng, salah satu cirinya adalah kehidupan yang sangat bergantung dari pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Bagi para petani wanita, kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat penting ditingkatkan. Kebutuhan ekonomi yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan manusia atau individu ataupun kelompok dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup akan sandang, pangan, dan papan. Karakteristik lainnya dari kelompok wanita tani di Kecamatan Bajeng, pendidikan terakhirnya SMA atau sederajat. Pengalaman bertani bisa dibilang cukup baik dengan umur rata-rata 30-55 tahun dari warga Kecamatan Bajeng itu sendiri. Yang kedua, potensi. Potensi alam di Bajeng yang dimana masyarakatnya bersifat agraris dengan mata pencaharian utamanya bertani dan berkebun, yang dengan kondisi tanahnya gembur dan cocok sebagai media tanam berbagai jenis makanan pokok, buah, dan sayuran, serta didukung dengan iklim yang tropis dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, mampu menciptakan perempuan mandiri yang lebih baik, bijak, serta sigap dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, permasalahan. Permasalahan yang ada di Kecamatan Bajeng yaitu tidak memanfaatkan tanah yang ada di sekitar rumahnya untuk ditanami dengan sayuran-sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat dengan lahan pekarangannya yang masing-masing miliki. Dan bentuk penanaman yang menggunakan pot, polybag, pipa, dan langsung. Permasalahan yang dimaksud mencakup kemiskinan, pendapatan rendah, pengangguran, serta pembangunan ekonomi yang berjalan lambat dan penanganannya dapat dikelola melalui berbagai sektor. Yang keempat, kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas untuk saat ini ialah pelatihan yang bertujuan untuk keterampilan dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok wanita tani. Setelah pelatihan, kami berusaha agar tidak hanya pertemuan saja, tetapi bisa membuat usaha perdagangan, sarana produksi pertanian atau perkebunan, pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, maupun pemasarannya. Yang kelima, regulasi atau kebijakan atau support sistem pemerintah atau sistem setempat. Di sini, pemerintah sangat mendukung adanya kelompok wanita tani di Kecamatan Bajeng, di mana Bupati Goa mengapresiasi dengan pembentukan kelompok wanita tani serta beberapa lembaga swasta seperti pemerintah lurah. Mereka terus mengupayakan dan mengembangkannya yang melibatkan langsung perempuan atau ibu-ibu rumah tangga, khususnya dengan kelas perekonomian menengah ke bawah. Yang keenam, gagasan program pemberdayaan yang memungkinkan untuk dilakukan. Program yang memungkinkan untuk dilakukan ialah pemberdayaan masyarakat dengan kelompok wanita tani melalui hasil bertani atau berkebun. Program pemberdayaan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki status
dan peran seseorang dalam keterlibatan pembangunan bangsa, serta peningkatan kualitas dari peran seseorang, meningkatkan peran perempuan untuk memperoleh persiapan, pembinaan, dan perlindungan agar perempuan mempunyai hak yang sama untuk memiliki rasa kepercayaan diri dan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan suatu permasalahan, dapat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian, keuangan, serta menciptakan perempuan-perempuan tangguh dan mandiri. Ada 5 alur program pemberdayaan masyarakat yang saya rancang. Yang pertama, menyediakan lahan. Di sini masyarakat atau komunitas harus menyediakan sebagian lahan untuk proses budidaya atau bercocok tanam. Tetapi, lahan yang dimaksud di sini bukan lahan yang berupa tanahnya luas, bisa berupa pot atau media penanaman lainnya seperti vertikal dan hidroponik. Yang kedua, bertani dan bercocok tanam. Di sini masyarakat atau komunitas mau secara senang menanam dan bercocok tanam di pekarangannya. Yang ketiga, panen dan penyaluran. Ini merupakan langkah yang menyenangkan. Mengapa? Karena masyarakat atau komunitas dapat melakukan hasil panen dari tanaman-tanaman yang pernah ditanam sebelumnya. Yang keempat, jual beli. Di sini masyarakat atau komunitas dapat melakukan penjualan bersama. Nah, ini adalah langkah rencana yang menyenangkan, di mana masyarakat bukan hanya menjual, tapi dapat bertukar hasil produk pertanian yang telah dihasilkannya. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Di sini masyarakat atau komunitas melakukan perayaan karena keberhasilan pemanfaatan lahan pekarangan atau urban farming yang telah dilakukannya. Biasanya ini dilakukan dengan makan-makan bersama. Terima kasih telah